Aku dengar pemerintah tunjangan gaji semua dinaikin, cuman rakyat-rakyat kagak. Padahal mereka ngambil duit dari rakyat, mereka makan pajak dari rakyat, padahal rakyatnya sendiri masih belum sejahtera. Cuman kenapa pemerintah makan lebih banyak dari rakyat gitu loh. Kita nggak mau ngebaharin bendera Indonesia pada 17 Agustus. Ayo kita ngebaharin bendera One Piece. Sampai banyak isu kan kemarin ini mau dibikin bendera One Piece ilegal lah. Nggak tahu ya, itu cuman asumsi lah ya. Kan masuk akal dong, kayak gimana ya? Gimana nih cara membuat Indonesia tuh SDM-nya lebih tinggi sekarang dibanding ngambilin uang pajak, nambah-nambahin tunjangan. Kenapa nggak dimasukin ke edukasi, memperbagus Indonesia dan lain-lain? Pokoknya intinya, kalau misalnya melihat dari keadaan sehari-hari sekarang, menurut Koko sih sepertinya SDM Indonesia, infrastruktur Indonesia dan lain-lain itu masih lebih penting dikembangkan dengan ya tunjangan DPR itu yang dinaikkan gitu ya. Itu kenapa sepertinya orang-orang tuh pada demo sampai protes gede-gedean kemarin pas tanggal 25. Duit rakyat diambil, dipakai buat ke pleasure-nya anggota-anggota DPR, walaupun tugasnya DPR memperbaiki negara dan negaranya masih kacau, gajinya dinaikin. Jadi kayak apa? Saya DPR, saya harusnya ngurusin negaranya nggak keurus. Bagus, gajimu naik, kata bosnya. Ya makanya pada komplain semua gitu loh. Kayak Indonesia itu tidak baik-baik saja, cuma kenapa gaji mereka pada naik semua gitu ya. Padahal gaji-gaji kita sendiri nggak naik gitu. So, gimana sih caranya untuk mencegah ini? Dan gimana caranya kayak supaya setidaknya ini nggak kejadian lah. Jujur sebagai rakyat, kita nggak terlalu bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Soalnya itu pemerintah yang mengurus gaji, tunjangan, dan lain-lain, bukan kita ya. Terus, kan demokrasi kan the people's power kan. Nah makanya Indonesia tuh, Koko nggak mau berstatement, cuman ada kemungkinan meskipun Indonesia itu tuh demokrasi, cuman pemerintahnya tuh diem-diem. Cut, bahaya banget, nggak boleh. Kamu mau hilang? Ya udah itu kan. Nggak boleh gitu. Cuma bener kan? Enggak. Cuma banyak orang-orang yang ngomong kayak begitu juga. Kita jujur sebagai rakyat kayak nggak terlalu bisa ngapa-ngapain ya. Soalnya itu ya kebijakan pemerintah gitu. Dan ada kemungkinan kalau misalnya dilihat, kita sendiri juga belum tentu tahu semua apa yang pemerintah mikirin. Jadi sepertinya mereka ada sesuatu yang mereka pikirin, makanya bisa ini. Meskipun menurut aku sendiri juga kalau misalnya dari tunjangan itu ya nggak terlalu masuk akal gitu ya. Nggak tahu emang aku yang goblok atau kayak gimana, cuman menurut aku nggak masuk akal. Jadi salah satu itunya ya pemerintah harus bisa mengituin legislasi di mana gajinya orang tuh bisa dinaikkan sesuai inflasi. Itu sih pertama. Biar orang tuh setidaknya bisa ya hidup kayak nggak terlalu meralat kayak sekarang gitu loh. Sama edukasikan finansial lebih ke orang-orang Indonesia. Sepertinya selain menabung bukan di rupiah yang udah kegurus terus-terusan, bisa menabung di aset sudah pernah dijelasin juga di video yang lalu. Bukan menabung di liability juga. Jadi ya kita harus menabung di yang namanya aset, bukan liability. Dan untuk menurunkan inflasi, gimana caranya? Menurunkan inflasi itu tuh kita tuh harus membuat mata uang rupiah lebih dimaukan dengan negara lain. Caranya gimana? Ya perbanyaknya bisnis impor sama ekspor, di mana kita lebih banyak mengekspor ke luar negeri dibanding kita ngimpor. Berarti kita lebih surplus. Kalau misalnya kita surplus, kenapa bagusnya mata duit kita tuh dicari sama orang luar negeri. Jadi orang luar negeri tuh pada convert dolar mereka atau apa mereka jadi rupiah lebih dicari sama orang luar negeri. Gara-gara rupiah lebih dicari, value-nya kita naik. Itu salah satu cara untuk ituin inflasi lah. Jadi aku juga sempat dengar desas-desus Elon Musk tuh pernah Tesla mau investasi ke Indonesia, cuman nggak jadi gara-gara banyak mafia di Indo nyanain biaya cukai lah, inilah itulah. Dipersulit lah buat Elon Musk buat berbisnis, bertransaksi sama Indonesia. Gara-gara dipersulit tuh Elon Musk dan lain-lain. Jadi dia nggak jadi tuh investasi ke Indonesia, malah ke negara Asia yang lain. Malah negara lain yang maju, rupiah tambah inflasi gitu loh. So, seperti itu kayaknya harus diapain ya? Regulasi ekspor impor, di mana investor-investor asing mau masuk ke Indonesia jangan terlalu ketat gimana gitu ya. Jadi setidaknya inflasi sendiri juga tidak terlalu gimana-gimana, dan rakyat Indonesia sendiri masih bisa lebih makmur dengan adanya investor asing yang ngasih duit masukkan duit ke negara kita, dibanding kita yang malah beli produk-produk luar, malah duit kita yang masuk luar negeri dong. Kita kan maunya negara lainnya masukin duit ke kita gitu loh. Iya nggak sih? Cintai produk lokal ya. Dan salah satunya ya cintai produk lokal. Kalau produk lokalnya sampah,
Perbaikilah produk lokal, itu solusinya. Ya belum tentu produk lokal semua sampah kok. Kemarin Koko pernah tuh ke pameran musik, ada speaker produk Indonesia ciptaan anak bangsa. Pas papi denger tuh speakernya, pas Koko denger, gila bagus banget ini speaker. So belum tentu produk-produk Indonesia tuh jelek-jelek, enggak. Cuman Indonesianya sendiri tuh kadang-kadang kurang menghargai produk Indonesia sendiri. Jadi di mata orang luar juga mereka nggak tahu tuh produk Indonesia tuh kredibilitasnya gimana. Padahal orang-orang luar pada ngomong ya love local products, mereka emang suka bangga sama produk lokal mereka sendiri. Tapi Indonesia sendiri gak gimana bangga sama produk lokal ya. Jadi untuk memperkuat rupiah biar inflasi nggak terlalu sebrojol gitu, pertama ya Reserve Bank juga jangan ngeprint uang sebanyak-banyaknya terus-terusan. Kedua, jangan terlalu ketat banget sama orang yang pengen kepada usaha-usaha yang pengen ekspor produk ke luar negeri biar duit luang tuh bisa masuk ke Indonesia. Cuman jangan goblok juga kayak Freeport maksudnya. Freeport kan kita yang di keruk terus emasnya ya. Oh, yang di Papua. Terus satu lagi ya nabung mah aset bukan liability. Jadi kalau misalnya kena inflasi, duit kamu juga naik sesuai dengan angka inflasi. Jadi kamu nggak tambah miskin gitu loh. Jadi ya. Oke, kita ngopi merantau. Kita di sini ngobrol santai-santai sambil ngopi ya. Hari ini gua nge-wine. Ini channel masih sangat baru. Kalau misalnya kalian suka dengan obrolan sekarang bisa di komen di sana. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ada yang salah ngomong atau kayak gimana pun juga silahkan di komen. Kita juga sama-sama belajar lah. So kita ngopi merantau. Kalau misal kalian bisa like, comment, dan subscribe, kita sangat appreciate. Soalnya channel kita masih relatif sangat baru. Oke, bagi orang-orang yang subscribe, jerawat Kokowil di mulut bakal hilang ya. Jadi subscribe. Hilangkan jerawat Kokowil. Kami ngopi merantau. Kami mau membawa perspektif luar kepada orang Indonesia. Dan yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.